ngapain nih? Nonton ini Apa? upacara. Pacaran. Gue lagi nungguin si Ali nih, belum datang nih. Lu udah ngabarin dia belum? Belum, ini kan hari libur. Ya justru mesti dicari, kalau nggak dicari mah nggak datang tuh orang. Wah, Nah, udah itu ready dia. aja di mari. Aduh. Gimana? Gimana, bro? Kita mau berangkat jam berapa nih? Ini udah siang begini nih, ntar. Kemana sih? Mau ikutan main panjat pinang. Tidur lah di rumah mah. Je. Hari libur, Bos. Gue nggak pernah libur kalau Ini nggak setahun gini-gini. cuma sekali. Indonesia merdeka cuma sekali doang dirayainnya. Perayaannya cuma sekali, tapi merdekanya harus setiap hari. Nah, Gimana? harus sih. Ya harus itu. Oke. Kita akan bicara masalah kemerdekaan. Kalau biasanya kalau orang-orang tuh kalau kemerdekaan, merdeka gitu ya. Kalau baju merah kayak gini, gue kira lu partai mana ya gitu. Iya. Ini sih memang lagi musim politik, cuman jangan bawa-bawa ke partai dong. Jangan Iya. ya. Kalau merah ini kan belum tentu partai. Merah itu kan lambang berani artinya. Iya. Oh, bukannya baju Imlek nih ya? Bukan. Bener juga. Enggak dong, ini batik Motifnya nih. motif Imlek ya. Ini motifnya batik, batik kan, batik, daun-daunan segala macam itu menunjukkan bahwa Indonesia itu penuh dengan itu. Keragaman. Aku juga batik. Itu enggak, batiknya itu lebih di dalam baju. lebih warna sih sebenarnya. Gitu. Iya. Terus gimana? Tadi gue dengar kan kita mau pergi nih, mau lihat, kita sih nggak ikutan main lah, kita nonton. Iya. Nonton. Ngeramein lah. Iya. Ini kalau di lingkungan lu ini gimana? Kalau perayaannya gimana? Apa ada juga yang pakai masih panjat pinang kah? Atau ada lomba makan karung atau balap kelereng? Makan kelereng, balap. Kalau setiap orang kan punya apa ya, berbeda-beda lah ya dalam menyikapinya ya. Kalau saya ya mengisi waktu sama keluarga. Kan kalau yang gitu-gitu Emang nggak bisa di hari yang lain? Ini hari kemerdekaan, Bos. Iya. ya kan mumpung libur gitu loh. Satu tahun ada 52 minggu. Iya. Ya, tapi kan nggak salahnya juga kan kita ngisi waktu yang berkualitas dengan keluarga di rumah gitu kan. Nah, kenapa enggak lu mengisi waktu dengan keluarga, mengajak mereka untuk ikutan lomba? Anak-anak lu misalkan lomba balap karung. Oh itu udah di sekolah, nah gue mah udah Oh. makan kelereng. Makan kelereng, tarik kerupuk. Makan kelereng, rumah. Balap kerupuk ya? Ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya masih relevan nggak sih acara-acara kayak gitu ya di zaman sekarang, kayak zaman yang serba digital begini, ngikutin acara-acara begitu? Nggak tahu, ada aplikasi juga yang bikin aplikasi yang lomba apa 17-an di aplikasi ada, tapi maksudnya gini, kan kalau itu kan kita tuh nggak hadir di situ ya, nggak ada di lingkungan kita, dan kita tuh nggak bisa ngelihat orang-orang juga interaksi dengan yang lain sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan kita balap karung nih rame-rame gitu kan lucu, ntar ada yang ya mungkin ada yang jatuh atau apa, jadi semua gembira, semua bahagia. Tapi kalau misalkan kita di rumah aja terus ya kita cuman sama keluarga, bukan nggak boleh loh ya, tapi maksudnya gini, sebenarnya akan lebih baik juga mungkin anak-anak di sekolah, kita kan nggak ikutan ke sekolah nih, tapi misalkan di lingkungan kita ikut aja. Oh berarti kita ikut manjat pinang ya? Ya enggak, karena kan emang kan Paling nggak datang aja. Datang lihat ya. lihat gitu. Terus maksudnya kita bisa ketemu sama warga sekitar. Iya. Ketemu warga sekitar, saling bisa kenal ya ngobrol, jadinya ya. saling kenal gitu. Maksudnya itu Pak Im itu ya yang rumahnya di sana ya, misalkan gitu. Oh iya. Oh Pak Im, nanti kalau ada misalkan kita Lebaran kita kasih kirimin ini ya ketupat ya, misalkan kayak gitu. Terus kan mungkin lu juga ngomong dong, oh ya nanti kalau Lebaran juga nanti saya kirimin ya apa gitu. Nggak tahu. Kecucur. Ya, Lu kecucur. kan kerja dari pagi sampai sore kan, kadang-kadang ketemu tetangga itu susah bener kan. Emang nggak ketemu bos? Ya justru itu sebenarnya 17 Agustus Momen ini momen ngumpul semua. Iya, momen. Satu RT lu bisa ngeliat, ngebelain RT lu sendiri, wah lu ngebayangin vibe-nya kayak gimana. Tapi kadang bikin kesel loh bos. Nah. 17 itu jalanan ditutup semua gitu. Kadang bikin kesel sih sebenarnya. Iya. Kadang ya. Ya teman kan Tapi udah maklumin lah Iya. 17 gitu, Iya, 17 gitu kadang. Nah, Betul. kita kan lagi ngomongin itu ya, kemerdekaan. Sebenarnya makna kemerdekaan itu apa sih buat lu?
Kalau buat gue kan kemerdekaan sendiri itu kan sebenarnya berdaulat ya. Maksudnya bebas. Kemerdekaan yang berdaulat maksudnya. Bebas maksudnya kita merdeka kan berarti kan kita terlepas dari aturan atau jajahan orang lain kan. Kita nggak dijajah oleh orang lain gitu kan. Kalau konteksnya kemerdekaan Indonesia ya Indonesia nggak dijajah oleh bangsa-bangsa lain lagi Ya, gitu. ya. Dia bebas menentukan nasibnya sendiri, dia bebas mengatur aturan yang ada di negaranya sesuai dengan budaya dan kehidupan masyarakat yang ada di sini Ya, gitu. tapi kalau misalnya buat lu maknanya apa? Maksudnya gini, kalau lu bilang, aduh kemerdekaan buat gua, nah lu menjelaskannya seperti apa gitu? Ya makna buat gue ya saya mengisi bangsa ini ya dengan kehidupan yang bertanggung jawab gitu. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, di dalam pekerjaan juga semuanya harus diisi dengan bertanggung jawab gitu. Ya, Bukan berarti ini merdeka terus kita bebas gitu, bebas buat apa aja, bebas misalkan oh merdeka gue bebas menyampaikan pendapat tapi maki-maki orang gitu kayak yang ada di media sekarang kan. Ya, media sosial. Bebas ngata-ngatain orang lalu gitulah. Ya, tapi kan tadi kan kita sudah dengar bahwa hal-hal yang kayak gitu bisa membatasi kita untuk kita merasa merdeka sebenarnya. Benar nggak? Kan kalau kita bilang kayak tadi ada orang-orang yang kebablasan ya. Kalau kita ngomong kebablasan kan, kebablasan. Ya. Lu merasa merdeka tapi lu kebablasan sehingga lu yang ngeledekin orang, lu yang menghina orang kayak gitu. Tapi kan maksudnya gini, nggak di situ aja kan. Kalau di rumah kan kita merdeka apa sih kita gitu loh. Maksudnya kita merdeka untuk bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tapi ya sebaliknya kita juga memberikan kebebasan kepada orang di sekitar rumah kita untuk memberikan pendapat mereka kepada kita. Kecuali kritik ya. Kritik juga bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Selama membangun ya. Iya, maksudnya bukan menjatuhkan, bukan yang menghina gitu loh. Nah, tapi kan kalau misalkan tadi dibilang bahwa dia berpikir bahwa ya kalau merdeka itu yang berdaulat. Oh, kita mungkin tidak dijajah sama orang yang dalam rumah kita. Tapi dengan pikiran kita juga bisa kan. Dijajah oleh diri kita sendiri ya. Iya. Musuh yang paling berat itu ya melawan diri kita sendiri. Kata yang paling bagus buat merdeka itu memang sebenarnya adalah lepas dari penjajahan gitu ya. Bebas gitu. Nggak lagi di bawah kungkungan. Nah, memang kadang-kadang kita suka nggak sadar beberapa area-area kehidupan kita itu sebenarnya masih perlu dimerdekakan sebenarnya. Gitu. Kayak contohnya misalnya ya, banyak orang salah menafsirkan kemerdekaan dengan cara hidup sesuka-sukanya dia, mau-maunya dia. Jadi ya karena dia berpikir gue bebas, jadi artinya gue ya terserah gue mau makan apa aja, gue mau pulang jam berapa aja, gue mau tidur di mana aja, gue mau punya jam tidur berapa jam, gue mau ngomong apa sama orang gitu ya, gue bebas. Nah, kebebasan seperti ini kan pasti kebablasan. Tapi kalau orang yang benar-benar mengerti arti kemerdekaan yang benar-benar, jadi dia seharusnya punya satu sikap yang kayak tadi Im ngomong, maksudnya bertanggung jawab gitu ya. Hidup yang bertanggung jawab. Jadi dia memaknai kehidupan dia itu dengan sungguh-sungguh. Tadi kan Ali bilang, ya dia adalah orang yang bisa berani untuk menyampaikan pendapat, mengizinkan orang lain untuk bisa mengemukakan pendapatnya juga gitu ya. Nah, berikutnya nih kalau menurut gua nih ya, penjajahan yang paling banyak sekarang ini yang dialamin sama generasi anak-anak muda nih sekarang nih, kan sekarang zamannya digital nih. Nah, lo pada sadar nggak sih sebenarnya kita ini sebenarnya lagi diinvasi sama yang namanya digital itu, gitu. Lu bayangin anak-anak kita bisa main game, kalau nggak diingetin nih, itu bisa dari pagi sampai pagi lagi tuh. Kalau nggak disuruh tidur, nggak disuruh makan, disuruh break gitu ya. Mereka tuh bisa benar-benar kayak semacam memperbudak, mengizinkan dirinya dijajah gitu loh sama digital. Terikat. Nah itu kan kembali lagi ke tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dalam arti gini, memang benar anak-anak kita harus merdeka, bisa itu, tapi bagian dari tanggung jawab kita itu untuk meluruskan moral mereka, meluruskan cara berpikir mereka, meluruskan nilai-nilai kehidupan mereka. Harus ada batasan-batasan yang kita taruh dalam kehidupan mereka. Misalkan
lu boleh main game 1 jam 2 jam udah cukup, habis itu lu harus mengisi kegiatan lu dengan belajar kayak kerjakan PR dan segala macam. Itu kan bukan berarti membatasi kemerdekaan, tapi memberikan value yang baik, nilai-nilai yang baik, supaya ketika anak-anak kita itu terjun ke dalam dunia bekerja atau dunia permasyarakatan, itu punya tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dalam hidup mereka. Jangan sampai gue kerja nih, gue ini nih, tapi hidup gue, gue main game. Nanti laporan mah gampang lah, tinggal lapor sama bos. Kalau enggak, kita suruh orang lain yang kerja kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu juga bukan mengisinya, bukan berarti hidup yang mereka yang bebas-bebas, tapi juga itu mencederai nilai kemerdekaan itu sendiri, menurut saya, gitu. Iya. Kita ini baru ngomong soal digital nih ya. Ya. Belum lagi ke soal-soal misalnya ada orang-orang yang masih dijajah oleh rasa takut, perasaan gagal gitu kan ya. Orang-orang yang dijajah sama pornografi, orang-orang yang dijajah yang nggak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain lah begitu. Nah, perasaan terjajah seperti ini justru sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya belum benar-benar merdeka dari hidup kita gitu loh. Kita tuh masih dikendalikan, dikuasai sama kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti itu. Nah, menurut lu kalau seandainya kita masih mengalami penjajahan yang seperti itu bisa membuat kita maksimal nggak dalam kehidupan kita? Nah, ini saya teringat, maksudnya gini, kadang-kadang kita nyambung ke diri saya sendiri menjajah hidup saya gini. Kadang-kadang kan kalau kita mau pergi atau mau kemana-kemana itu seringkali kita dijajah oleh nanti gue harus pakai ini nih biar kelihatan ini nih. Pakaian. Gue harus tampil seperti ini, gue harus seperti ini. Jadi hidup ini kayak nggak merdeka ya. Gue harus pakai ini supaya orang lain bilang orang ini gitu. Gue harus ini. Jadi kalau misalkan gue harus pergi pakai mobil yang mewah nih supaya orang nih. Gue harus pakai cincin nih. Gue harus pakai anting nih. Gue harus pakai aksesoris nih. Itu menurut saya bukan kemerdekaan. Itu dijajah oleh keinginan kita sendiri. Tapi yang salah gitu. Bukannya itu ya. Bukannya kalau kita berada di sebuah tempat yang seperti apa, kita harus berpakaian seperti apa gitu. Menyesuaikan memantaskan. Iya, memantaskan diri. Iya, memantaskan diri itu kalau lu bisa punya yang seperti itu. Misalkan gue nih. Benar juga sih. Gue masuk ke lingkungan orang yang pakainya Ferrari, pakai apa. Tapi gue nggak punya hal-hal itu. Ngapain gue maksa diri gue yang gitu-gitu loh. Terus menurut gue nilai buat gue yang sebenarnya bukan pada aksesorisnya, tapi kualitas karakter kita bergaul sama orang, kualitas perkataan kita berkomunikasi dengan orang, nilai-nilai yang kita yakinin, kayak gitu-gitu. Apakah kita bisa selama kita berhubungan sama mereka, kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik nggak? Kita bisa memberikan sumbangsi yang baik nggak di dalam komunitas, dalam pergaulan seperti itu, gitu. Jadi saya rasa begini, seringkali kita merasa bahwa status ekonomi yang membuat kita itu bisa sejajar dengan orang yang ekonominya tinggi. Kalau buat gue bukan. Ketika kita punya nilainya, istilah nilai yang kita punya itu yang baik, ketika kita kasih ke orang, maka itu adalah hal yang sebenarnya gitu. Bukan tergantung misalkan Bro Jimmy ini nggak melihat saya bahwa saya itu, lu siapa sih lu tinggal di gubuk yang ini. Pasti bukan lihat itu kan sebenarnya. Pasti yang dilihat adalah ini orang ini baik nih, orangnya setia nih, orang ini jujur nih, oke nih berteman nih. Nilai hidupnya ya. Nilai hidupnya gitu. Ya, tapi kan kayak gini ya, tadi ada orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi secara di bawah alam sadar bahwa mereka tuh berjuang ya tadi itu memaksakan dirinya sendiri untuk mendapatkan kemerdekaan itu ya. Kayak tadi mungkin dia berasa bahwa kalau gue bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa main golf atau yang pokoknya yang high class gitu, kayaknya mereka lebih merdeka, lebih kayaknya lebih dipandang kayak gitu. Nah, tapi kan itu perjuangan yang sia-sia ya. Maksudnya ngabisin waktu juga, ngabisin tenaga juga, belum tentu orang-orang yang di dalam lingkungan itu suka sama kita dengan cara kita seperti itu. Kan berarti kita harus ngerti juga dong, maksudnya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa
lu perjuangkan gitu. Nah, yang lu mau perjuangkan tuh apa sekarang? Yang tadi ada hal-hal yang bernilai dalam hidup lo, yang tidak membuat lo merasa bahwa direndahkan, lo merasa bahwa hidup lo enggak diinjak-injak sama yang lain gitu kan. Ya maksudnya lebih ke arah bagaimana caranya kita berjuang untuk sesuatu yang lebih mulia, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Jangan sebenarnya. sampai lu yang merasa direndahkan sedangkan orang lain nggak merendahkan lu gitu loh. Nah, itu juga ada ya. Iya, kayaknya orang lain sebenarnya enggak merendahkan kita Iya, sih. kita sendiri yang Cuman naruh stigma itu di naruh kita, stigma itu. iya. Aduh, kalau gua nggak pakai yang tadi ya baju ini, kalau gua nggak pakai cincin, nggak pakai gelang, jam tangan gua nggak, kalau nggak ini, waduh, gimana ya gitu. Berarti kan emang ya tergantung kembali lagi kepada person masing-masing kan, kepada orangnya masing-masing kan gitu ya. Betul. Gitu sih sebenarnya. Makanya tadi Jadi kalau contoh yang baik dibilang- sih menurut saya. ya dibilang perjuangan ya perjuangan, benar. Ada perjuangan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Tapi perjuangan yang semacam apa? Perjuangan yang membuat kita sia-siakah, yang mengeluarkan uang banyakkah? Tapi ya iyalah, lu ngeluarin duit banyak beli baju yang harganya di atas 10 juta. Tapi sampai sana orang bilang gini, kagak pantas lu pakai itu. Kan jadi kayak ngapain gue perjuangin kayak gini? Tadi gue dengar pidatonya Pak Jokowi tadi bilang begini, ada yang bilang saya pelangak-pelongo, ada yang iya, bilang iya. saya bodoh, Iya, ada iya, yang iya. bilang saya Nggak ngerti nggak ini. ngerti apa-apa Oh, iya, gitu. iya, iya. Tapi saya merasa bahwa itu mencederai apa yang namanya nilai-nilai ketimuran, bahwa itu menjadi wabah buat nilai-nilai yang kita yakinin gitu loh. Dan saya sangat setuju gitu, maksudnya kenapa kita jadi merdeka tapi jadinya hina orang gitu. Iya, iya. Kita Kebablasan merdeka, Iya. kita merdeka tapi akhirnya merendahkan yang lain seolah-olah kita benar sendiri gitu. Nah, sedangkan dengan yakin Pak Jokowi ya saya bekerja aja untuk itu. Toh bukan makiannya mereka yang membuat martabat dia lebih tinggi atau rendah gitu. Justru dengan kualitas hidup dia, kepemimpinan dia di negara ini membuat wibawa dia tuh makan semakin tinggi menurut saya. Bahkan dia nggak membalas perkataan orang-orang seperti itu aja. Iya, Kita iya, mana, iya, iya. wow ini mulia sekali gitu loh. Biasanya orang kalau dia udah ngomongin kayak gitu kan dia akan meresponinya Betul. dengan luar biasa tuh ya. Apalagi ini kan kepala negara gitu ya. Iya. Tapi memang Pak Jokowi bisa menunjukkan bahwa sisi merdeka itu ya begitu. Artinya dia itu tidak terikat oleh yang namanya sakit hati, tidak terikat oleh yang namanya emosi yang meledak-meledak begitu ya. Dia bisa mengendalikan semua itu. Nah, menurut lu pada nih, untuk ngisi kemerdekaan, ya kita kan udah benar-benar merdeka udah 70 tahunan lah ya. 78. 78 lo, udah mau 80 lo ya. Iya. Nah, ini kan mempertahankan kemerdekaan itu kan jauh lebih susah daripada merebut kemerdekaan itu sendiri. Betul. Nah, kira-kira sumbangsi apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih ya buat membangun semangat kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan ini? Kalau buat saya sendiri ya, gue kan warga negara biasa aja ini. Jadi Rakyat Kita jelata ya. juga bukan rakyat luar jelata. biasa. Maksudnya, jadi kita nggak bisa bilang kita harus begini. Iya. Menurut saya gini. Di area kehidupan kita di lah ya. area kehidupan saya sendiri, saya sebagai warga negara, saya tidak misalkan mencegah diri saya untuk tidak berbuat kejahatan, tidak membuat kehidupan orang lain menjadi rugi. Menderita. Saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai orang tua nih, sebagai orang tua saya bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak saya supaya kan mereka tuh menjadi warga negara yang baik ke depannya. Lewat kehidupan mereka ada orang-orang lain yang mendapat berkat, mendapat juga istilah menjadi orang yang berdampak baiklah buat orang lain. Itu kan ketika kita mendidik generasi kita, anak kita dengan baik kan berarti generasi penerus ini kan akan menjadi yang lebih baik di bangsa ini gitu kan. Iya, iya. Jadi sebagai orang tua ya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak gitu loh. Setuju nggak sih kalau kita bilang bahwa kedisiplinan itu ya, itu penting banget buat kita tuh membangun manusia Indonesia yang lebih baik begitu. Karena kita
kalau kita perhatiin ya, tanpa sebuah kedisiplinan, kita tuh sulit sekali gitu mempertahankan kemerdekaan itu. Ya karena kan perjuangan itu butuh, yang tadi dibilang disiplin, butuh banget berjuang. Ya, kalau lo berjuang, ya kayak kalau kita lihat film-film perang ya, mereka kalau nggak disiplin bangun pagi, mereka disiplin untuk mandi cepat, mereka disiplin untuk makan cepat segala macam, ya udah perang lo akan kalah gitu. Tapi harus disiplin kan. Begitu juga tadi dibilang bahwa gimana caranya mengisi kemerdekaan di tengah-tengah kita nih, di keluarga kita. Yaitu lo harus berjuang disiplin. Berjuang bangun pagi dengan baik gitu loh. Bangun pagi gitu, mandi cepat segala macam. Bukan bermaksud untuk mereka jadi tentara, enggak. Tapi mereka harus berjuang itu. Kenapa? Nanti ketika mereka di dunia kerja yang mungkin harus datang lebih pagi, mereka sudah siap untuk berjuang. Gitu. Ya kan? Nah, ada lagi misalkan kalau dibilang misalkan kita dikatakan bahwa lu mau berjuang dengan gaya apa? Gitu. Mau berjuang dengan gaya apa? Ya, tadi kalau dibilang bahwa kita dengan tidak melakukan kejahatan, tidak merugikan orang lain, itu salah satu bentuk untuk kita berjuang agar ya kita merasakan kemerdekaan itu dan orang lain pun merasakan kemerdekaan itu, sehingga kemerdekaan itu adil dan merata, sehingga rakyat jadi mati semuanya sejahtera gitu. loh gitu. Kalau buat saya disiplin itu bukan hanya buat masalah kita merdeka atau enggak ya, tapi hidup yang berkualitas itu butuh kedisiplinan menurut saya. Disiplin dalam hal apa sih? Mulai dari kita kecil kan kita diperhadapkan dengan disiplin. Nanti bangun pagi harus diajarin kan anak-anak kita harus gosok gigi, harus mandi, bangun sekolah, pulang sekolah belajar segala macam gitu kan. Sekolah. Bangun sekolah salah. Mungkin punya mimpi kali. Punya mimpi untuk bangun sekolah bagus juga, mencerdaskan anak bangsa. Sekolah yang kita bangun di sana gitu. Ya, kayak gitu itu kita diperhadapkan dengan dilatih untuk disiplin kan. Kemudian setelah kita mulai dewasa kan kita dilatih untuk sampai pada tahap kuliah, harus nanti pulang kuliah harus kita mengerjakan tugas-tugas segala macam. Itu kan kalau nggak disiplin itu PR-nya numpuk tuh. Istilahnya makalah-makalah numpuk semua. Nah, itu membentuk kita menjadi manusia yang berkualitas. Kualitasnya sampai di mana? Ketika kita bekerja gitu kan. Ketika kita bekerja ya ketika mengerjakan sesuatu kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena apa? Karena udah ada nilai-nilai kedisiplinan itu gitu. Kadang kita menemukan kan kita janji sama orang, kita janji jam 1 ya, tapi jam 3 kemudian baru datang kan. Ada orang-orang itu artinya sudah merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga gitu. Betul. Jadi nggak ada kualitas gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan disiplin, janji jam 1, kita datang 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya, kita udah bisa memprepare sesuatu dengan baik. Kita juga bisa tidak merugikan orang lain. Kita juga bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita juga dari ketika kita punya kepercayaan segala macam, orang lain bisa mempercayakan hal yang lain kepada kita gitu. Jadi banyak hal masalah disiplin itu. Tadi lu ngomong soal kita hadir lebih awal, menyediakan waktu dengan baik. Kita udah ngomong cukup lama nih, kita mesti pergi nih ke sono nih. Sebelum waktu udah sore, nanti kalau enggak kita ketinggalan acaranya. Bukan ketinggalan acara, ntar anak-anak kita nggak bisa lihat ya. Bukan nggak bisa lihat ya. Kalau misalnya dia mau ikutan main yang lain, nggak bisa jadinya. Dulu saya manjat pinang loh. Tapi kan manjat pinangnya nggak dapat hadiah masih kan? Masih ada bekasnya sekarang. Nggak dapat hadiah kan? Ya udah kalau gitu teman-teman yang di obrolan orang rumah, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Sekarang kita let's go! Merdeka! Merdeka!